Ya, insya Allah banyak sekali Pak dampak keberadaan KIE untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur ya. Misalnya kan ada otomatis ada pabrik-pabrik baru di kami itu otomatis membuka peluang kesempatan lapangan kerja baru untuk penduduk Bontang maupun Kaltim maupun luar Kaltim. Tentunya bisa mengurangi tingkat pengangguran dan kerawanan sosial. Menumbuhkan ekonomi kreatif menengah ke bawah UKM Pak, kan karena begitu ada proyek kan ada warung-warung laku, pasar-pasar laku, kemudian ada kos, laundry, homestay, dan sebagainya. Kemudian juga meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan masyarakat sekitar tadi melalui program CSR maupun CSV dari KIE maupun dari seluruh tenan, dan juga meningkatkan sumber pendapatan daerah tentunya ya Pak ya. Dan pemerataan pembangunan industri di Kalimantan Timur ya, karena selama ini kan industri banyaknya di Pulau Jawa. Dan masih banyak lagi Pak manfaat baik langsung maupun tidak langsung dengan keberadaan KIE, baik di wilayah Bontang maupun Kaltim maupun Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Saya sudah bertemu dengan banyak para alumni dan saat ini saya bersama dengan Insinyur Minarni F. Dwiningsih, IPM, Direktur Utama PT KIE Kalimantan Timur. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, kabar baik Bapak. Selamat malam dan salam Selamat. sejahtera. Baik. Ibu Minarni ini adalah alumni Fakultas Teknik UGM, ya, lulus termuda, tercepat, dan terbaik di tahun 1993. Berkarir di PT Pupuk Kaltim sejak 94 sampai 2020. Tahun 2021 menjadi Dirut PT Industrial Estate, Kaltim Industrial Estate. Baik, Ibu Wiwin ya panggilannya. Ya, betul. Ibu Wiwin mungkin bisa cerita pengalaman Ibu mulai dari mahasiswa Fakultas Teknik UGM, kemudian langsung merintis karir di lingkungan PT Pupuk Kaltim sampai saat ini menjadi Direktur Utama PT Kaltim Industrial Estate. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Bambang. Mohon izin untuk menjawab pertanyaannya. Alhamdulillah ya, saya setelah lulus dari SMA Negeri 1 Teladan Jogja tahun 89, saya diterima di Teknik Sipil UGM. Selama kuliah, saya aktif berorganisasi seperti mahasiswa pada umumnya. Saya di PKM. PKM itu pengabdian kepada masyarakat, Pak. Itu salah satu bidang di KMTS, Keluarga Mahasiswa Teknik Sipil. Saat itu kami bersama tim PKM membangun jembatan Rangka Baja di Desa Pandian, Bantul, Pak. Kebetulan waktu itu dekat rumah, Pak. Seluruh pekerjaan mulai dari pekerjaan persiapan sampai selesai 100% itu dikerjakan oleh
teman-teman bersama warga Pandean dengan cara bergotong royong. Saking semangatnya itu teman-teman sampai pindahan rumah Pak di Pandean. Karena setiap pulang kuliah atau saat tidak ada mata kuliah, tim itu bekerja terus-menerus sampai malam itu membangun jembatan tersebut. Dan alhamdulillah sampai sekarang jembatan tersebut masih berdiri kokoh. Saya sering lewat ke sana Pak sampai sekarang Pak. Nah, setelah belajar di bangku kuliah selama 4 tahun, alhamdulillah saya lulus dan bisa ikut wisuda November 93. Kemudian bulan Maret 94 sampai Desember 95 saya bekerja sebagai karyawan outsourcing dulu Pak. Saya di Biro Rancang Bangun PT Pupuk Kaltim. Waktu itu mengerjakan proyek engineering. Nah, kemudian di Desember baru saya diangkat sebagai karyawan tetap Pupuk Kaltim. Penempatan juga tetap sama di Biro Rancang Bangun. Nah, tahun 2011 saya ditugaskan sebagai kepala bagian di Departemen Perekayasaan dan Konstruksi Pupuk Kaltim. Di situ saya mulai mengerjakan pekerjaan engineering, perencanaan dan pengendalian proses-proses tender gitu, dan pengawasan untuk proyek-proyek konstruksi. Tahun 2016 saya ditugaskan sebagai manajer di Departemen Manajemen Aset Pupuk Kaltim. Di situ mulai mengerjakan pekerjaan pemeliharaan area pabrik maupun non pabrik, operasional WTP kayak PDAM seperti itu, serta utilisasi dan optimalisasi aset. Februari 2021, saya diberi amanah oleh Pupuk Kaltim sebagai Senior Vice President Transformasi Bisnis PT Pupuk Kaltim yang membawai Agro Solution, Retail Management, dan PMO, Project Management Office. Untuk kali ini tugas saya sangat berbeda Pak dengan tugas-tugas sebelumnya. Kalau sebelumnya itu selama 26 tahun kan saya bekerja di dunia teknik ya, maka pada saat di transformasi bisnis ini saya harus belajar ilmu baru, yaitu ilmu tentang bertani, Pak. Bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian. Kami turun langsung ke lapangan, melakukan sosialisasi setiap malam, cara bertani dan memupuk yang benar seperti apa, mendampingi terus petani dari awal persiapan sebelum menanam sampai dengan panen. Dan alhamdulillah dengan pendampingan tersebut, panen petani di daerah Sulawesi yang sebelumnya hanya sekitar 4 ton per hektar bisa naik menjadi 7-8 ton per hektar, Pak. Dan untuk daerah Jember yang sebelumnya panen 7 ton per hektar, alhamdulillah bisa naik jadi 10-11 ton per hektar, sehingga kesejahteraan petani meningkat. Ini sekarang sudah hampir di seluruh Indonesia, Pak. Namanya program makmur kalau kami di Pupuk Kaltim, dulunya Agro Solution. Nah, kemudian selain mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutin tadi, saya juga banyak merangkap sebagai tim proyek-proyek pengembangan, mulai dari penyiapan lahan industri, pengerukan dermaga ya, kemudian pembangunan pabrik, green building dan lain-lain. Terakhir kemarin saya diberi amanah sebelum pindah ke KIE itu sebagai wakil PM proyek persiapan pembangunan pabrik urea dan amonia Pupuk Kaltim di Papua Barat, Pak. Kami mau ke arah Papua ini supaya pemetaan pembangunan. Dan alhamdulillah pada tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan sekarang saya diberi amanah sebagai Direktur Utama PT KIE. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan menurut saya yang menarik. Ibu waktu jadi mahasiswa membangun jembatan Kerangka Baja. Nah, bersama itu teman-teman, Pak. Ya, itu biayanya dari mana tuh? Ini Pak, minta sponsor Pak. Dulu salah satunya itu dari Pak Bambang. Nah, Pak Bambang anaknya Pak Harto. Salah satunya dari ada dari Mbak Tutu, dari berbagai macam ini Pak, berbagai macam perusahaan ya waktu itu kita mintain sumbangan seperti itu dan alhamdulillah terwujud dan tadi eksis sampai sekarang jembatannya Pak, alhamdulillah.
Itu seberapa besar Bu jembatannya, ukurannya? Kalau nggak salah itu bentangnya itu sekitar saya agak lupa ya Pak, kalau nggak salah 20 sampai 30 meter Pak. Ya, lumayan 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 besar pada saat itu kan kita yang masih kuliah di awal-awal kan ya Pak ya. Itu sangat luar biasa bagi kami Pak. Jadi artinya sejak mahasiswa di UGM memang sudah dipersiapkan untuk menangani persoalan-persoalan di masyarakat, kira-kira seperti itu ya Bu ya? Jadi Pak, Alhamdulillah, dan tadi pengalaman proyek itu akhirnya kan saya tadi selama 26 tahun kan di bidang teknik tadi Pak. Nah itu pengalaman proyek saat mahasiswa itu sampai sekarang benar-benar luar biasa Pak. Nah tadi sebelum menjadi Dirut Kaltim Industrial Estate tadi, Ibu mulai langsung menangani masalah pertanian. Nah sebenarnya apa sekarang ini, karena masyarakat selalu mengeluh ini kalau sudah soal pupuk itu petani itu paling pusing gitu. Kenapa itu Bu? Ya, sebenarnya gini Pak, karena memang kan subsidi itu kan memang tidak, maksudnya gini, kebutuhan petani, kebutuhan masyarakat itu misalnya nih saya asal nyebut angka, misalnya 1.000 misalnya, tapi sebenarnya kan yang dapat subsidi dari pemerintah itu kan cuma misalnya 500, misalnya seperti itu Pak. Nah, masyarakat itu ngejarnya ke subsidi gitu, padahal sebenarnya masih banyak pupuk-pupuk yang non subsidi gitu. Nah, salah satunya dengan pupuk non subsidi tadi, servis kami adalah kalian silahkan loh beli pupuk non subsidi, kami bisa melakukan pendampingan gratis. Nah, dengan pendampingan gratis, memang harga pupuk non subsidi kan lebih mahal. Tapi kan dengan pendampingan tadi kan panen petani meningkat lipat, Pak. Malah ada yang 2 kali lipat. Sehingga sebenarnya efek kenaikan harga tadi dibanding keuntungannya itu nggak terasa. Petani yang dibawa pulang uangnya jauh lebih banyak. Makanya sekarang ini banyak sekali daerah yang menghubungi kami ya, menghubungi Pupuk Kaltim dalam hal ini untuk meminta tadi ikut didampingi tadi Pak, ikut program makmur gitu Pak. Itu programnya seluruh pupuk Indonesia juga Pak. Baik Bu, jadi Ibu tadi mulai dari mengurus masalah teknik, kemudian mengurus masalah pertanian, sekarang mengurus Kawasan industri. ya kawasan industri, dan kawasan industri ini sudah cukup lama ya, sudah cukup lama ada. Nah itu sekarang apa Bu yang masih dikembangkan atau diusahakan ke depan? Ya, jadi KIE ini ya Pak ya, sekarang itu kita punya 5 pilar bisnis Pak untuk meningkatkan profit dan juga mendukung kebutuhan tenan. Kami punya 5 pilar bisnis. Nah, itu pilar yang pertama adalah pilar kawasan. Itu tugasnya menyediakan dan menyewakan lahan industri, operation dan maintenance kawasan, serta menyediakan seluruh supporting facility termasuk IPAL dan lain-lain untuk mendukung industri tenan. Nah, kami juga punya pilar properti, Pak. Di sini kami juga menyediakan perumahan, apartemen, hotel, pergudangan, dan sebagainya. Kita juga punya pengalaman membangun ribuan unit rumah dengan fasilitasnya lengkap, Pak. Juga perkantoran, kami juga menyewakan dan membangun. Selain itu, kami juga punya pilar konstruksi. Nah, untuk jasa konstruksi ini kami mengerjakan proyek-proyek konstruksi banyak sekali, Pak. Sudah dikerjakan PKT baik di Bontang maupun luar Bontang, baik di lingkungan Pupuk Indonesia Group maupun di luar Pupuk. Selain itu juga ada pilar beton, di mana kami itu mensuplai ready mix konkret dan produk precast turunannya, baik untuk wilayah Bontang maupun luar Bontang. Yang terakhir kami punya pilar trading, di situ suplai material konstruksi dan menyewakan peralatan konstruksi termasuk alat berat. Kami juga melayani kebutuhan dalam kawasan maupun di luar kawasan, dan bekerja sama juga dengan perusahaan swasta maupun BUMN. Dan alhamdulillah ya, sampai saat ini udah banyak perusahaan-perusahaan besar Pak, kelas nasional maupun kelas dunia yang percaya dengan KIE
dengan melakukan pembangunan pabrik-pabrik dan sarana pendukungnya di kawasan industri KIE. Ada tenan-tenan kami lumayan banyak Pak, alhamdulillah. Ada pupuk Kaltim, ada Kaltim Parna Industri, ada Parna Raya Group, itu punyanya Parna Raya Group. Ada Kaltim Metanol Indonesia, itu punyanya Sojit Jepang, Bumpus, Daisel Singapura. Ada Kaltim Nitrat Indonesia, itu milik Orica Australia dan Armindo. Dan ada banyak pabrik lain juga di mana mereka itu untuk selain kebutuhan dalam negeri juga sebagian besar itu diekspor ke berbagai negara di dunia, Pak. Ada Asia, Australia, Amerika, Cina, Korea, dan lain sebagainya. Nah, saat ini, Pak, kami di lokasi kami juga sedang dibangun pabrik amonium nitrat yang diharapkan nanti akan selesai konstruksi di 2022. Ada juga beberapa pabrik lain yang sedang dibangun di kami. Nah, untuk tadi salah satu pertanyaannya kan untuk pengembangan ke depan gitu ya Pak ya. Ya, untuk program ke depan kami ada jangka pendek, ada program jangka pendek maupun jangka menengah Pak. Untuk jangka pendek kami melakukan penyiapan lahan industri tadi karena ada pabrik yang mau dibangun di tahun 2022 ini ya Pak ya. Kemudian melakukan pengembangan industri berbasis oleoindustri maupun aneka industri selain petrokimia untuk menyambut Bontang pasca migas Pak, karena salah satunya di Kalimantan ini kan banyak sekali kebun sawit Pak. Namun hilirisasi industri sawit kan masih terbatas ya, masih terbatas pada SIPO dan itu pun baru sedikit jumlahnya. Padahal kalau kita lihat oleoindustri atau industri turunan kelapa sawit itu kan ada banyak sekali dalam pohon industrinya, termasuk oleochemicals. Dan alhamdulillah sekarang ada Perda Provinsi Kaltim, Mbak, yang sangat mendukung pengembangan pabrik hilirisasi sawit di Kaltim. Kemudian kami juga akan ikut berpartisipasi, Pak, dalam pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur. Nah, yang target jangka panjangnya tadi, Pak, kami akan melakukan pengembangan kawasan industri KIE keluar Bontang, salah satunya di Papua Barat, Pak, dan di tempat lain, dan tentunya membangun sarana prasarana dan mendatangkan investor baru di lahan tersebut. Jadi daya tarik Kalimantan Timur itu kan memang industri minyak dan gas Bu ya. Jadi ya. Kemudian pupuk Kaltim. Nah kalau induknya itu nanti gas itu menjadi berkurang, itu bagaimana dampaknya? Ya, memang Pak, alhamdulillah saat ini kan kalau yang pabrik-pabrik yang ada ini sudah dapat alokasi gas dari Kementerian ESDM, alhamdulillah kayak untuk PKT itu dapat hingga tahun 2028 Pak. Kemudian ada tenan-tenan yang juga dapat sampai tahun 2023, ada yang sampai 2026 gitu. Nah, tapi memang benar Bapak tadi bahwa ke depan kan gas makin menurun gitu ya Pak ya. Nah, karena pabrik harus tetap beroperasi, maka tentunya kami harus mencari alternatif solusi untuk jaga-jaga kan ya Pak ya, jika sumur gas baru belum bisa ditemukan. Nah, dalam hal ini, para tenan di kawasan industri KIE itu telah melakukan usaha-usaha Pak untuk mendapatkan bahan baku gas sebagai langkah antisipatifnya. Di antaranya kita melakukan kajian regasifikasi Pak, dengan bekerja sama LNG Badak. Nah, istilahnya kita beli LNG dari luar, kemudian diubah menjadi gas dengan memanfaatkan unit processing di PT Badak yang saat ini sedang tidak beroperasi, Pak. Jadi di Badak itu ada beberapa unit dan yang unit yang beroperasi kan tinggal sedikit, sisa yang nggak beroperasi itu bisa dioptimalisasi dengan untuk tadi regasifikasi. Dan saat ini kajian sudah hampir final. Dan sebenarnya kalau kita lihat regasifikasi ini bukan hal baru Pak, karena sudah dilakukan di tempat lain. Nah, selain regasifikasi dari LNG, kami juga melakukan kajian gasifikasi batu bara Pak di mulut tambang. Kemudian gasnya nanti dibawa ke Bontang,
Karena seperti kita ketahui bersama kan bahwa di Kalimantan Timur itu kan banyak sekali tambang batu bara ya, bahkan di Bontang pun juga banyak tambang batu bara yang cukup besar, sehingga diharapkan harga gasnya tidak terlalu mahal. Selain itu juga Pupuk Kaltim dan para tenan juga selalu berkoordinasi intensif Pak dengan SKK Migas dalam mendapatkan penyediaan gas dari ladang gas baru. Nah, usaha yang lain untuk mendapatkan gas dari sebagai bahan baku seperti di atas, kami juga melakukan kajian untuk penggunaan energi baru terbarukan, Pak. Saat ini kami sudah mulai memasang PLTS di atap-atap kantor sehingga menjadi penghematan untuk konsumsi gas. Sehingga diharapkan sisa gas tersebut bisa dimanfaatkan untuk memperpanjang hidupnya pabrik, Pak. Intinya semua upaya kami cobalah untuk keberlangsungan hidup kami, Pak. Nanti yang paling ekonomis yang mana itu yang kami pilih. Ya, saya kira menarik. Tadi juga Ibu katakan ada apa ya, semacam usaha baru, pabrik baru yang menjadi hilirisasi sawit gitu. Itu apakah ada juga yang pabrik lama tapi dirubah untuk kepentingan itu? Kalau pabrik lama, alhamdulillah di kami masih bermanfaat semua, Pak. Maksudnya masih produksi semua gitu ya. Kecuali emang ada beberapa pabrik yang akan di stop ya, karena kemarin kena kasus Krismon itu sampai sekarang belum berproduksi seperti itu, Pak. Tapi kalau pabrik yang memang dari awal berproduksi, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berproduksi, sehingga kalau untuk diubah gitu menjadi sawit itu tidak, tapi kami memang membangun pabrik baru gitu ya untuk hilirisasi sawit seperti itu, Pak. Tapi kalau sumber bahan bakunya, misalnya pabrik-pabrik yang ada, misalnya nih pabrik pupuk Kaltim, kemudian ada pabrik metanol, kemudian ada pabrik KPI tadi, Kaltim Parna Industri, pabrik amonia. Maka itu bahan bakunya yang semula dari gas alam itu bisa digantikan gitu, Pak. Digantikan dengan gas yang berasal dari tadi regasifikasi atau gasifikasi batu bara tadi, Pak. Hanya dengan sedikit modifikasi seperti itu. Nah, tadi dikatakan bahwa lahannya sudah hampir habis dan masih ada lagi cadangan yang mau dimanfaatkan 200 hektar. Nah, ini berarti memang ke depan kawasan ini masih akan berkembang lagi, Bu. Ya Pak, insya Allah Pak, kami memang tetap harus sustain kan ya Pak ya. Kami ingin berkembang terus selamanya seperti itu, sehingga memang kami tadi memperluas kawasan industri kami di lahan sebelah kami, sama-sama di Pupuk Kaltim berdampingan, Pak. Nah, selain itu kan tadi juga kami memperluas ke luar Bontang juga ya, untuk supaya tetap sustain lah, dan di Bontang nanti tidak jadi kota mati gitu, Pak. Luar biasa ini prediksinya. Nah, tadi juga yang menarik akan menjadi penunjang untuk ibu kota baru. Itu bentuknya seperti apa? Ya, tentunya gini Pak, kami tadi kan mempunyai 5 pilar ya Pak ya. Kami mempunyai 5 pilar. Nah, 5 pilar itu kan otomatis pada saat pembangunan ibu kota baru di PPU ya, itu insya Allah bisa berkontribusi aktif Pak, mulai dari pilar konstruksi, pilar beton, kemudian pilar trading maupun pilar properti. Dan juga tentunya biasanya kan kalau ada ibu kota baru kan sekitarnya juga jadi kawasan industri kan ya Pak ya. Nah, di sana itu saat ini memang ada kawasan industri Karyango sudah berdekatan di situ di PPU itu, dan kami sudah ditawarin juga oleh provinsi untuk menjadi pengelola kawasan industri di Karyango itu, di mana itu adalah kawasan industri yang dekat dengan ibu kota baru, Pak. Jadi PT KAI ini memang benar-benar diandalkan, diharapkan
untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Seperti itu Bu kira-kira. Betul Pak, alhamdulillah seperti itu kami apa di apa ya kita bersinergi lah Pak sebenarnya, bersinergi dengan pemerintah untuk membangun dan memajukan Kaltim seperti itu Pak. Ya. Lalu apa Bu hubungannya dengan induk pupuk Kaltim ini sekarang? Tentunya kami bersinergi ya Pak dengan pupuk Kaltim. Kebetulan pupuk Kaltim itu juga bagian dari tenan kami Pak, tenan kami di KIE gitu. Dan banyak sekali yang bisa kami lakukan sinergi dengan pupuk Kaltim, di antaranya misalnya nih penyewaan dan pengelolaan gudang bahan baku, gudang produk pupuk di Bontang maupun di seluruh daerah pemasaran pupuk Kaltim. Kita juga pemeliharaan dan operasional utilitas pabrik seperti ONM untuk water treatment dan lain-lain. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas infrastruktur pendukung pabrik, penyediaan jasa konstruksi untuk proyek-proyek pengembangan pupuk Kaltim. Tadi juga kita juga pengelolaan limbah B3 dan limbah fly ash bottom ash-nya pupuk Kaltim Pak. Kebetulan kan pupuk Kaltim punya unit boiler batu bara ya yang menghasilkan limbah faba. Kami juga bersinergi dengan PKP untuk pelaksanaan untuk CSR dan CSV Pak di area buffer zone. Dan juga selain sinergi dalam operasional seperti di atas, KIE juga bersinergi dengan pupuk Kaltim dalam perluasan kawasan industri tadi kan Pak ya, yang 200 hektar tadi kan kami di lahan PKT. Dan sekarang kami sedang bersama-sama dengan pupuk Kaltim dan pupuk Indonesia untuk tadi Pak melakukan pembangunan kawasan industri baru di Papua. Saat ini kami sudah beberapa kali survei di sana untuk mendekati sumber gas di sana ya. Kemudian saat ini sedang dalam kajian FS dan tentunya banyak sekali ya sinergi yang bisa kami lakukan dan akan terus kami lakukan dengan induk kami pupuk Kaltim. Sinergi yang saling menguntungkan Pak antara anak dengan induk. Kalau di Papua juga ada gas, berarti apa mau dibangun pabrik pupuk juga di sana? Betul sekali Pak. Saat ini sedang feasibility study Pak. Itu kami udah beberapa kali survei ke sana. Di sana ada sumber gas yang banyak sekali gitu. Bahkan istilahnya entah sampai kapan gitu Pak. Saking banyaknya seperti itu Pak. Makanya kami berusaha mengembangkan ke sana untuk masa depan kami, ke depan anak cucu kami gitu Pak. Nah kalau di Papua ada gas, kenapa tidak pupuk Kaltim yang mengembangkan ke sana? Kenapa PT KIE? Pupuk Kaltim yang bangun pabriknya Pak, PT KIE yang kawasan industri beserta sarana prasarana pendukungnya Pak. Bersinergi antara anak dengan bapak tadi Pak. Iya, jadi di lokasi baru pun membuat kawasan industri seperti itu ya. Ya, insya Allah Pak. Baik, kemudian kalau di Kaltim ini dampaknya dengan daerah misalnya kota atau kabupaten lain di sekitarnya seperti apa Bu PT KIE ini? Ya, insya Allah banyak sekali Pak dampak keberadaan KIE untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur ya. Misalnya kan ada otomatis ada pabrik-pabrik baru di kami, itu otomatis membuka peluang kesempatan lapangan kerja baru untuk penduduk Bontang maupun Kaltim maupun luar Kaltim. Tentunya bisa mengurangi tingkat pengangguran dan kerawanan sosial. Menumbuhkan ekonomi kreatif menengah ke bawah UKM Pak. Kan karena begitu ada proyek kan ada warung-warung laku, pasar-pasar laku, kemudian ada kos, laundry, homestay, dan sebagainya. Kemudian juga meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan masyarakat sekitar tadi melalui program CSR maupun CSV dari KIE maupun dari seluruh tenan, dan juga meningkatkan sumber pendapatan daerah tentunya ya Pak ya. Dan pemerataan pembangunan industri di Kalimantan Timur ya, karena selama ini kan industri banyaknya di Pulau Jawa. Dan masih banyak lagi Pak manfaat baik langsung maupun tidak langsung dengan keberadaan KIE, baik di wilayah
Bontang maupun Kaltim maupun Kalimantan. Ya, kalau melihat pengalaman Ibu, apakah memang banyak ya para lulusan perguruan tinggi, terutama UGM yang kemudian begitu lulus langsung ke Kalimantan, khususnya ke Kaltim, Bu? Alhamdulillah Pak, di Bontang ya Pak ya, ini baru Bontang ya. Kebetulan kemarin saya sempat jadi bendara umum Kagama ya, dan itu anggota Kagama di Bontang itu lebih dari 200 Pak. Itu baru Bontang Pak, belum provinsi dan lain-lain. Itu baru kota Bontang yang kecil itu anggota Kagama lebih dari 200. Artinya mendatangkan banyak tenaga kerja dari ya berbagai tempat di Indonesia ini datang ke situ seperti itu ya, Bu ya. Betul sekali Pak, karena kan kami kalau rekrut itu kan pertama kali kami mesti rekrut lokal dulu. Kalau lokal nggak dapat, baru provinsi nggak dapat, baru dibuka se-Kalimantan dan se-Indonesia kan gitu Pak. Baik, saya kira luar biasa. Jadi menarik orang supaya bisa bekerja di Kalimantan Timur. Nah, kemudian apa Bu semangat yang dibawa? Kenapa Ibu dari aslinya Bantul, ya, sekolah di UGM, begitu lama berkarir di Kalimantan dan betah? Karena Bontang itu apa ya Pak? Kotanya itu adem, ayem, tentrem, kerto raharjo gitulah Pak. kalau kalau boleh dikata itu apa ya? Nyaman Pak, nyaman sekali di Bontang itu seperti itu Pak. Baik dari sisi apa ya hidup maupun dari sisi religi itu luar biasa Bontang itu Pak, menarik. Kerasan lah setiap orang yang ke sana mesti kerasan lah Pak, insya Allah. Kecuali orang yang seneng rame-rame suka ke mall lah itu baru mungkin tidak kerasan Bontang Pak. Memang alamnya sejuk gitu, Bu? Iya Pak, sejuk, damai gitulah, nyaman lah Pak, nyaman. Dan makanannya enak-enak Pak, nggak kalah sama Jogja Pak. Di Bontang itu seafoodnya enak Pak. Ya itu terkenal. Betul. Ada Daerah, lobster segala. ya, kepiting juga terkenal daerah situ ya, Bu ya. Betul. Kami ada budidaya lobster yang sampai gede-gede itu Pak, yang satu ekornya aja sampai lebih dari sekilo beratnya. Iya. Baik, menarik Bu. Nah, terakhir apa saran dan harapan Ibu baik pada alma mater, mungkin ada masukan-masukan ya untuk mendidik apa generasi berikutnya ini. Kemudian saran apa pada para mahasiswa yang masih belajar, para alumni baru yang baru mencari-cari kemana mereka akan mengabdi ya berdasarkan pengalaman Ibu. Silakan. Ya Pak, yang jelas keluarga besar Kagama harus tetap kompak ya Pak ya, bersatu, saling membantu kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Itu semboyan yang hidup guyup rukun migunani. Nah itu tetap harus dipegang teguh ya sampai kapanpun. Insya Allah kalau kita semua kompak, bersatu, dan bisa menebar manfaat untuk lingkungan sekitar, pasti akan sangat luar biasa dampaknya. Dan itu saya rasakan betul Kagama guyup rukun migunani itu Pak. Nah kemudian untuk tadi ya adik-adik maupun teman-teman yang mungkin akan mencari kerja tadi ya, jangan takut untuk keluar kota gitu. Saya dulu juga memberanikan diri ya untuk keluar ke hutan pedalaman Kalimantan gitu. Di peta waktu itu belum ada Bontang di mana gitu, kayaknya saya dulu bingung gitu. Ternyata di daerah-daerah itu juga tidak kalah enak dengan di Jogja gitu ya. Jadi jangan takut untuk hidup kemanapun gitu, sepanjang kita itu enjoy, sepanjang kita itu istilahnya itu apa ya, nerimo gitu ya, insya Allah hidup kita enak lah Pak gitu. Dan untuk pekerjaan juga harus selalu mau belajar. Karena apa? Karena tidak setiap apa ya
tidak setiap keinginan kita atau ilmu kita yang sebelumnya itulah nanti yang kita dapat di pekerjaan gitu kan ya. Kita kan mungkin nanti harus menghadapi hal-hal baru, ilmu-ilmu baru yang kita mau nggak mau harus turun ke situ kan, otomatis kita mau nggak mau harus belajar gitu, mau belajar seperti itu karena kalau kita tidak mau belajar kita pasti akan ketinggalan gitu. Saya juga baru saja wawancara dengan alumni UGM dari pertanian juga mengatakan seperti itu. Ada yang di buku tidak ada, Pak. jadi harus belajar di lapangan. Ya, betul, harus mau belajar gitu dan harus happy dimanapun gitu, Pak. Itu kuncinya. Pekerjaan apapun kita harus lakukan dengan semangat dan dengan senang ya, biar kita jadi bisa memberikan manfaat yang maksimal gitu, Pak. Baik, terima kasih sekali Ibu Insinyur Minarni F. Dwiningsih, Dirut PT Kaltim Industrial Estate PT KIE yang sudah memberikan pengalamannya sebagai seorang perempuan, seorang Sri Kandi, insinyur sipil, bekerja di tengah hutan, ternyata bisa berkarir dan kerasan sampai lebih dari 26 tahun, Bu ya. 27 tahun Mas. Sekarang sudah 27 tahun ya. Jadi mudah-mudahan pengalaman itu menginspirasi kita semua, memberi pelajaran pada kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Saya kira sekali lagi terima kasih Bu, sukses terus. Ya, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak. Terima kasih, sukses. Ya.